Hai Sobat Fatsunis. Selamat datang di podcast on Fatsun yang selalu memancarkan positivitas dan kehangatan di tengah hirup udara kampus YIN Syah Nurjati Cirebon. Apalagi kalau bukan di podcast on Fatsun, update and interaktif. Di episode kali ini, Alfa akan menemani waktu luang Sobat Fatsun, dan kita akan bersama-sama menjelajahi topik yang mungkin bisa menambah wawasan dan keterampilan tentang dunia karya tulis nih Fatsunis. Oke, langsung saja, go! Dalam dunia pendidikan, terutama saat memasuki jenjang perkuliahan, pastinya Sobat Fatsunis akan berjumpa dengan dunia tulis-menulis. Apalagi seringkali dosen biasanya akan memberikan tugas berupa membuat karya tulis, baik itu berupa karya tulis esai, artikel, maupun yang lainnya. Nah, kali ini, Alfa akan memberikan sedikit kunci sukses menulis esai secara efektif, agar nantinya memudahkan Sobat Fatsunis dalam mengerjakan dan memudahkan serta akan menghadapi tugas ataupun kompetisi yang berkaitan dengan penulisan esai. Oleh karena itu, dalam podcast kali ini akan membahas tentang cara penulisan esai secara mudah. Sebelum itu, marilah Sobat Fatsunis mengenal apa itu esai. Tahukah Sobat Fatsunis, apa sebenarnya yang dimaksud esai? Esai adalah salah satu bentuk tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan pandangan, pendapat, atau ide tentang suatu topik tertentu loh. Dalam esai juga Sobat Fatsunis bisa menyuarakan suara hatinya dan mengekspresikan ide-ide dengan cara personal dan kreatif. Esai juga dapat bisa berupa narasi, deskripsi, argumentasi, atau campuran dari ketiganya loh Fatsunis. Maka, dengan mengetahui esai dengan baik, Sobat Fatsunis akan mampu mengekspresikan gagasan secara efektif dalam bentuk tulisan loh. Dalam penulisan esai secara benar, kita perlu juga mengetahui struktur penulisan esai. Struktur penulisan esai adalah kunci sukses dalam mengekspresikan ide-ide dan gagasan dengan baik dan jelas. Dalam penulisan esai, struktur merupakan kerangka utama yang dapat membantu Sobat Fatsunis mengatur pikiran dan memaparkan ide-ide dengan baik. Struktur esai yang umum terdiri dari 3 bagian utama loh, yaitu yang pertama pengantar, kedua isi, ketiga kesimpulan. Nah, berikut penjelasan singkat dari Alfa tentang setiap bagian dari struktur esai. Simak baik-baik ya Sobat Fatsunis. Yang pertama, pengantar atau pendahuluan. Bagian pengantar adalah bagian pertama dari esai yang berisi pengenalan terhadap topik yang akan dibahas loh. Pengantar harus ditulis dengan cara menarik dan mampu memikat perhatian pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan fakta atau data yang menarik, memberikan kutipan atau pernyataan kontroversial, atau memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Dalam bagian pengantar, Sobat Fatsunis perlu memberikan tesis atau statement atau pernyataan tesis. Tesis statement itu adalah kalimat singkat yang merangkum topik yang akan dibahas dalam esai. Pernyataan tesis harus jelas loh dan spesifik agar pembaca dapat memahami apa yang akan dibahas dalam esai. Itulah Sobat Fatsunis tentang pengantar atau pendahuluan. Keduanya yaitu isi. Ingat ya, isi Sobat Fatsunis. Bagian isi adalah bagian utama dari esai yang berisi argumentasi dan ide-ide yang mendukung tesis statement. Bagian ini harus struktur dengan baik dan disusun dalam beberapa paragraf yang saling terkait. Setiap paragraf harus memiliki topik utama atau ide sentral yang jelas dan dalam koheren. Dalam bagian isi, Sobat Fatsunis juga dapat memperkuat argumentasi dengan memberikan referensi atau data-data yang relevan. Pastikan juga referensi Sobat Fatsunis gunakan itu dari sumber-sumber yang terpercaya loh dan relevan dengan topik yang akan dibahas. Dan yang ketiganya yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan biasanya bagian terakhir dari esai yang berisi ringkasan dari keseluruhan isi esai. Dalam bagian ini, Sobat Fatsunis dapat menarik kesimpulan dari argumentasi yang telah disampaikan dan memberikan pernyataan akhir yang kuat
Kesimpulan juga dapat digunakan untuk memberikan pandangan atau saran terhadap topik yang telah dibahas. Penting juga untuk memberikan kesan yang kuat pada pembaca agar mereka dapat mengingat dan memahami esai dengan baik. Selain 3 bagian utama tersebut, Sobat Fatsunis, ada beberapa hal lain loh yang perlu diperhatikan oleh Sobat Fatsunis dalam menulis esai, seperti penggunaan tata bahasa yang benar, penggunaan referensi yang tepat, dan periksa kembali tulisan Sobat Fatsunis. Setelah menyelesaikan esai Sobat Fatsunis, jangan lupa juga untuk memeriksa kembali tulisan sebelum mengirimkan atau mempublikasinya. Hal ini untuk memastikan apakah esai Sobat Fatsunis itu telah sesuai dengan topik yang telah ditentukan atau tidak. Dan jangan lupa dan jangan segan juga untuk meminta bantuan penilaian kepada orang lain. Oke Fatsunis, itu dia obrolan kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Kalau kalian ada pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dadah Fatsunis, podcast on Fatsun, update and interaktif.